Kita sebelum kita mulai kita ulas sedikit ya untuk materi yang kemarin. Jadi untuk masuk ke Arjuna, jadi output dari kegiatan ini adalah jurnal Bapak Ibu bisa masuk atau submit ke Arjuna untuk proses akreditasi. Nah, di sana ada prasyarat, kemudian ada syarat. Nah, yang harus dipenuhi pertama kali adalah prasyaratnya dulu. Prasyaratnya dulu yaitu jurnal Bapak Ibu harus sudah terindeks di Garuda. Jadi saya minta untuk kemarin saya lihat yang di kelas C itu ada beberapa jurnal yang belum ada di Garuda. 3 atau 4 jurnal kemarin saya lihat di Garuda itu belum ada. Gimana? Sudah jelas suaranya? Yes. Oh iya ya. Nah, saya minta kemeresek ya suaranya. Nah, untuk jurnal yang belum masuk di Garuda agar segera daftar di Garuda. Cepet kok, prosesnya cepet. Pengalaman dari yang kemarin yang mutawasid itu sekitar hari itu juga kemarin itu ada kesalahan pada nama jurnal di Garuda, kemudian mengirim email ke sana agar diperbaiki. Selang waktu yang ini hari itu juga jurnalnya sudah diperbarui namanya di Arjuna, kemudian di Garuda, maaf. Nah, kemarin juga ada beberapa jurnal yang di Garuda itu namanya tidak sesuai atau tidak sama dengan di ISSN. Jadi kalau kita mau mendaftarkan jurnal di Garuda, dipastikan mencantumkan namanya harus sesuai dengan yang di ISSN. Jadi biar nanti nggak ada revisi. Jadi itu pertama kali yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, jurnal harus berusia 2 tahun. Minimal berusia 2 tahun. Setiap tahunnya minimal terbit 2 kali. Dan per terbitnya itu minimal 5 artikel. Minimal 5 artikel. Oke, nanti saya coba share screen nanti untuk kaitannya dengan pendaftaran di Garuda. Nah, kemudian mencantumkan etika publikasi dan memiliki EISSN. Hanya itu syarat minimal yang diminta oleh Arjuna. Jadi ketika jurnal Bapak Ibu sudah memenuhi syarat minimal itu, silahkan maju. Jadi tidak perlu istilahnya tidak pede atau misalnya merasa jurnalnya itu masih jelek. Jangan seperti itu. Jadi trik yang saya tawarkan adalah bagaimanapun kondisi jurnal Bapak Ibu ketika akreditasi pertama itu tidak perlu kita berpikir nanti dapat Sinta berapa, nggak perlu, Pak. Jadi yang penting bisa lolos des evaluasi dan bisa masuk Sinta. Karena akreditasi pertama itu yang dinilai oleh asesor itu adalah 2 tahun terakhir atau 4 terbitan. Jadi kalau memang sudah dari awal kondisi jurnalnya itu sudah tidak maksimal, ya sudah kita relakan, kita ikhlaskan. Karena kalau kita harus mengulang 4 terbitan itu harus memperbarui, saya kira pengelola juga akan keberatan. Jadi apa adanya kita daftarkan. Yang penting syarat minimal terpenuhi, bisa masuk di Sinta, minimal Sinta 6 lah. Kalau bisa lolos disevaluasi itu sudah pasti nanti bisa masuk Sinta. Meskipun hanya Sinta 6 atau Sinta 5 tidak masalah. Nah, kemudian untuk syarat reakreditasi itu tidak ada batasan waktu. Kemudian nanti triknya kalau mau naik peringkat, nanti setelah SK akreditasi itu keluar,
Kemudian terbitan berikutnya, misalnya yang didaftarkan itu volume 1 dan volume 2. Volume 1 nomor 1, volume 1 nomor 2, volume 2 nomor 1, dan volume 2 nomor 2. Itu sudah memenuhi syarat daftarkan. Nah, kemudian keluar SK. Nah, misalnya dapat Sinta 5, enggak apa-apa. Kemudian nanti setelah itu terbit volume 3 nomor 1. Nah, volume 3 nomor 1 ini Bapak bisa mengajukan akreditasi lagi. Bisa reakreditasi lagi. Yang dinilai berapa terbitan? Hanya 1 terbitan. Jadi yang waktu reakreditasi itu yang dinilai oleh asesor itu hanya 1 terbitan. Oleh karena itu ketika mau reakreditasi 1 terbitan ini kita kelola betul-betul dengan baik. Kita bagus-bagusin, kita baik-baikin. Karena hanya 1 terbitan saya kira itu tidak sulit. Kalau waktu pertama kita mikir bagusnya, kita harus mikir 4 terbitan. Ini saya kira sangat kesulitan. Karena harus memikirkan 4 terbitan. Nah, sedangkan waktu reakreditasi itu hanya 1 terbitan. Nah, makanya banyak jurnal ketika dia akreditasi pertama itu dapat Sinta 6, dapat Sinta 5. Nah, waktu reakreditasi dia bisa langsung dapat Sinta 2. Karena apa? Waktu reakreditasi itu yang dinilai ya hanya 1 terbitan itu. Dan betul-betul dibuat bagus. Nah, saya kira triknya seperti itu. Jadi untuk jurnal Bapak Ibu yang sekarang kondisinya misalnya masih kurang maksimal atau apa, jadi nggak perlu ragu untuk daftar ke Arjuna. Saya kira begitu ya Bapak Ibu. Coba saya share screen untuk tadi ada yang tanya ya untuk proses daftar di Arjuna. Di Garuda, maaf. Di Garuda ini silakan untuk mengakses halaman atau bisa browse di Google Garuda ya. Untuk alamatnya Garuda .ristek brin.go.id .go.id. Sudah terlihat ya ini share screen-nya. Oke. Masih muter-muter. Oh ya, ini sudah terbuka. Ini di halaman Garuda. Kemudian klik suggest. Ini ya, untuk mendaftarkan jurnalnya di Garuda. Ini klik suggest. Nah, di sini nanti Bapak Ibu diminta untuk memasukkan identitas jurnalnya. Ini ada nama, kemudian email, institusi, nama jurnal. Ini nama jurnal, kemudian DOI kalau ada. Kalau tidak ada ya tidak perlu diisi. Kemudian ini nomor ISSN, ISSN-nya. Kemudian publisher, ini URL jurnalnya. Terus nama kontak jurnal yang bisa dihubungi. Kemudian email jurnal. Kemudian nomor telepon. Ini ada pertanyaan mulai kapan jurnal itu full text tersedia full text secara online. Kemudian ini terbitnya bulan apa saja. Kemudian ini alamat
Kemudian deskripsi jurnal sederhana saja. Kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaan. Ini jawab aja yes. Kemudian ini sistemnya yang ditanyakan. OJS yes. Terus ini diminta URL-nya. Kemudian ini bisa diisi sendiri ya ini. Ini kemudian ini URL editorial team, URL kontak, kemudian URL reviewer, bawahnya Google Scholar, kemudian cover dan di bawahnya lagi ada subjek untuk jurnal Bapak Ibu. Subjek area Garudanya apa. Nah, setelah terisi nanti tinggal klik submit my suggestion. Hanya seperti itu, mudah. Nah, saya kira cepat kok. Mungkin bisa jadi sehari bisa langsung di-approve oleh admin Garuda. Saya kira itu ya untuk refleksi untuk materi yang kemarin. Jadi memang kuncinya adalah di sini, kuncinya adalah di Garuda. Kalau tidak terdaftar di Garuda, maka di Arjuna juga kita tidak bisa memasukkan data, karena data Arjuna itu dia ngambilnya dari Garuda. Oke, kita lanjut untuk materi yang berikutnya, yang kemarin ya. Sudah terlihat? Bapak, Ibu, sudah terlihat ya? Sudah Pak. Sudah. Ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang penamaan dan kelembagaan. Nah, untuk hari ini, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas borang yang berikutnya, yaitu penyuntingan dan manajemen jurnal. Nah, kemarin sudah sedikit saya bahas tentang pelibatan mitra bestari atau reviewer. Nah, halaman editor dan reviewer itu harus dipisah, tidak boleh disatukan. Dan editor maupun reviewer itu harus dilengkapi dengan URL CV. Bisa jadi ID Scholar atau ID Sinta atau ID Scopus, Research Kit atau Publon, ORCID, terserah bebas. Yang penting bisa menunjukkan track record orang-orang itu dalam dunia publikasi. Nah, nilai yang tertinggi itu jika lebih dari 50% dari reviewer itu berkualifikasi internasional. Indikasinya apa? Mereka memiliki ID Scopus. Indikasinya lebih dari 50% itu memiliki ID Scopus. Nah, kalau yang nomor 2 kualifikasinya adalah nasional. Bisa indikasinya apa? Bisa menggunakan ID Sinta atau Google Scholar. Nah, kalau tidak ada reviewernya itu nilainya 0. Atau jika reviewernya itu semua dari kampus setempat, maka nilainya 1. Nih kemarin sudah kita bahas sedikit. Nah, tapi ini kaitannya dengan borang poin berikutnya. Nah, mutu penyuntingan substansi. Yang pertama adalah baik sekali. Ini yang dimaksud mutu penyuntingan ini adalah catatan reviewer. Yang dilihat adalah catatan reviewer. Jadi ketika daftar di Arjuna, maka Bapak Ibu kan ketika mengisi sebelum mengisi evaluasi diri itu diminta mengisi user, editor beserta passwordnya. Nah, pastikan ketika mengisi itu user yang dimasukkan itu bisa digunakan atau bisa digunakan untuk login. Karena user itu nanti yang digunakan oleh asesor untuk masuk ke jurnal Bapak Ibu untuk melihat mutu penyuntingan dari jurnal Bapak Ibu.
untuk melihat catatan reviewer dari jurnal Bapak Ibu. Nah, yang baik, yang nilainya paling tinggi itu adalah 2 jika reviewer ini memberi catatan, menilai secara ketat, memberikan catatan dan saran perbaikan substantif sehingga kespesialan artikel tersebut terjaga. Jadi yang paling tinggi adalah bahasa review menggunakan bahasa substansi, tidak berbicara tentang masalah font atau berbicara masalah salah ketik, berbicara masalah gaya selingkuh, tidak. Tapi murni catatan reviewer ini membahas tentang isi atau substansi dari artikel itu. Itu nilainya 2. Kemudian yang kedua itu nilainya 1, baik. Mitra Bestari menilai atau memberikan catatan hanya seperlunya, tidak ketat. Mungkin bisa dikatakan catatannya sedikit, tidak begitu mengarah ke bagian substansi. Kemudian poin yang C ini tidak baik jika mitra bestari tidak nyata atau dampak kinerjanya. Artinya jika tidak ada catatan reviewnya maka nilainya adalah 0. Nah, ini kaitannya dengan nomor sebelumnya, nomor 1. Jika jurnal Bapak Ibu tidak ada catatan reviewnya, maka di sini di nomor 1 ini dianggap tidak melibatkan mitra bestari. Jadi meskipun di OJS itu menampilkan reviewernya luar biasa, reviewernya itu bisa dari 3 benua, dari Amerika ada, dari Kanada, dari Jerman, dari Inggris, dari Belanda. Tapi ketika dilihat dimasuk ke OJS, dilihat ternyata di dalam tidak ada catatan reviewnya, maka di poin ini dianggap tidak melibatkan mitra bestari. Begitu ya. Jadi menampilkan reviewer yang keren-keren itu saya kira juga harus diikuti dengan catatan yang ada di dalam OJS. Kalau hanya sekedar menampilkan orang-orang yang keren-keren, ID Scopusnya itu hampir semuanya reviewer itu punya ID Scopus dan luar negeri semua. Nah, ketika dilihat di dalam ternyata tidak ada catatan reviewnya, maka di poin ini dianggap tidak melibatkan mitra bestari alias nilainya 0 dan dianggap tidak baik karena tidak ada catatan reviewnya. Jadi itu tadi ya. Jadi meskipun prakteknya biasanya review itu memang tidak semua review itu direview oleh reviewer yang sebenarnya. Idealnya seperti itu, tapi kadang naskah atau artikel itu direview oleh editor. Jadi saran saya ketika editor memberikan catatan itu berikan catatan yang sifatnya substantif, tidak hanya berbicara tentang masalah gaya selingkuh, masalah salah ketik, masalah bahasa. Jadi usahakan untuk catatannya murni berbicara tentang substansi. Oke, selanjutnya kualifikasi Dewan Penyunting. Nah, ini kualifikasi kaitannya dengan editor. Nah, catatannya adalah bidang keilmuan Dewan Editor atau redaksi ini diupayakan harus relevan dengan skup jurnal dan harus terdiri dari berbagai institusi. Minimal itu berasal dari 2 institusi dan minimal itu 5 orang, paling tidak 5 orang editor. Jangan hanya misalnya 2 orang atau cuma 3 orang ya tambahin. Mungkin dari kelas kita di kelas C itu mungkin kita bisa bertukar kan, kemarin sudah kita buatkan form ya sama Pak Anton. Kita bisa bertukar editor antar jurnal yang bidang skup jurnalnya itu sama. Saya kira ketika untuk jurnal-jurnal yang Islamic Studies misalnya,
Itu saya kira juga tidak masalah kalau misalnya bidang skupnya asal tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh ini bidang skupnya. Misalnya ada jurnal tentang ini Quran, dan tafsir dan hadis. Kemudian editornya semua banyak yang dari orang-orang bidangnya matematika, kan nggak nyambung itu. Terlalu jauh lah, istilahnya terlalu jauh. Kalau misalnya ada yang jurnal yang tafsir hadis, kemudian orang editornya misalnya pendidikan Islam atau hukum Islam, itu saya kira masih agak nyambung, ada Islamnya itu. Saya kira seperti itu. Yaitu kalau mencantumkan editor, saya kira ya silakan, asal nggak ini terlalu jauh bidang skupnya. Jadi seperti yang awal tadi, ini ya, editor harus dipisahkan, halaman editor itu harus dipisahkan dengan halaman reviewer, dan juga harus dilengkapi dengan URL CV. URL CV. Ini jika lebih dari 50% ini dia pengalaman menulis artikelnya di internasional, itu dinilai 3. Indikasinya apa? Memiliki ID Scopus. Ini kualifikasi Dewan Penyunting ya. Ini Bu. Jadi Dewan Penyunting itu bukan mulai dari editor in chief, tapi dewan redaksi. Kalau di susunan editor itu kan ada editor in chief, kemudian managing editor, kemudian editors. Itu kalau pakai bahasa Inggris seperti itu, editors. Jadi yang dilihat adalah editors itu. Jadi di luar editor in chief dan managing editor. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya menggunakan ketua penyunting, kemudian jurnal manager, kemudian dewan penyunting. Nah, dewan penyunting ini yang minimal dari 2 lembaga, kemudian paling tidak 5 orang. Nah, yang dinilai itu bukan mulai dari ketua penyunting, managing editor, itu tidak. Jadi hanya yang editors. Kemudian jika kurang dari 50% sudah pernah menulis artikel di jurnal ilmiah internasional, maka nilainya 2. Saya kira tidak sulit ya, misalnya ada 5 orang. Berarti cukup yang 3 orang ini punya ID Scopus, itu nilainya sudah maksimal. Nilainya 3. Kalau dari 5 orang itu yang 2 punya ID Scopus, berarti nilainya 2. Jadi mengukurnya begitu, asesor itu menilainya begitu. Nah, kalau belum memiliki ID Scopus, itu nilainya 1. Saya kira itu. Oke, selanjutnya petunjuk penulisan bagi penulis atau author guideline ya, biasanya kita disebut di jurnal namanya author guideline. Nah, di author guideline ini poin A, terinci, lengkap dan jelas secara substantif, sistematis dan tersedia contoh atau template, itu nilainya 2. Jadi ketika membuat author guideline atau petunjuk penulis itu harus dibuat selengkap-lengkapnya. Jadi ada petunjuk yang sifatnya itu khusus, ada petunjuk yang sifatnya umum. Yang petunjuk umum itu biasanya masalah ini ya, kertas, ukuran kertas, kemudian jumlah kata dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk petunjuk khusus misalnya kaitannya dengan gaya selingkung, itu harus dijelaskan. Ada petunjuk penulisan isi di tiap bagian artikel. Bukan hanya style dan format. Misalnya di abstrak. Abstrak itu harus dijelaskan. Abstrak itu isinya apa saja. Kemudian pendahuluan misalnya. Pendahuluan itu harus dijelaskan. Pendahuluan memuat tentang ini harus dijelaskan. Kemudian metode, kemudian hasil dan pembahasan itu isinya apa saja. Jadi ada penjelasan pada setiap bagian artikelnya itu.
dan harus tersedia template. Itu nanti nilainya 2. Kalau petunjuk penulisnya itu kurang lengkap atau kurang jelas, berarti nilainya 1. Kalau tidak ada berarti nilainya 0. Nah, ini penyuntingan dan manajemen jurnal yang kaitannya dengan mutu, penyuntingan, gaya dan format. Ini kaitannya dengan gaya selingkung. Jadi gaya selingkung itu bebas. Kita menentukan gaya selingkungnya modelnya apa, imrat ataupun non imrat, itu bebas kita memilih, asalkan adalah konsisten. Jadi 2 tahun terakhir ini upayakan konsisten. Misalnya menggunakan imrat. Antara author guideline, kemudian di template artikel, dan di PDF artikelnya itu harus sama. Misalnya di author guideline sama template ini menyebutkan gaya selingkungnya menggunakan imrat. Nah, ketika dicek di PDF ternyata tidak. Itu namanya tidak konsisten, nilainya 0. Kalau sudah baik tapi tidak konsisten. Misalnya di volume 1 nomor 1 gayanya imrat. Volume 1 nomor 2 tidak imrat. Kemudian nomor 2 volume 2 nomor 1 imrat lagi. Nah, itu dinilainya 1. Artinya apa? Tidak konsisten. Jadi harus konsisten. Kalau misalnya pakai imrat, ya imrat semua. Jikalau memang ada perubahan, itu silahkan dituliskan di bagian di history jurnal, di jurnal history dijelaskan, misalnya mulai volume 2 nomor 2 gaya selingkung berubah menjadi, misalnya yang awalnya non imrat berubah menjadi imrat. Itu harus dijelaskan. Kalau ada penjelasannya, maka tetap akan dinilai baik. Jadi itu tadi yang harus konsisten dilihatnya dalam poin ini adalah di author guideline, di template artikel, dan di PDF. Nah, kalau ketiga-tiganya ini konsisten, maka nilainya 2. Tuh. Oke, selanjutnya manajemen jurnal. Nah ini asesor dia harus login menggunakan user yang yang diberikan waktu kita daftar di Arjuna untuk melihat bisnis prosesnya jalan atau tidak. Ya, jika menggunakan manajemen penyuntingan secara daring penuh, itu nilainya 3. Kalau menggunakan manajemen penyuntingan secara kombinasi daring dan surat elektronik, itu nilainya 2. Kalau menggunakan manajemen penyuntingannya hanya melalui email, maka nilainya 1. Nah, indikasinya apa? Jika jadi melihatnya asesor adalah dari tanggal. Sederhananya begitu. Jadi asesor melihat submit itu tanggal berapa, kemudian direview tanggal berapa, kemudian direvisi tanggal berapa. Nah, jika tanggalnya itu berurutan, maka itu sudah dianggap daring penuh. Meskipun semua yang menjalankan adalah editor sebenarnya. Jadi mungkin sudah menjadi rahasia umum dari pengelola jurnal, karena penulis itu tidak semuanya ngerti tentang submit OJS. Mereka mengirimnya menggunakan email, kemudian kita sebagai pengelola yang memproses melalui OJS. Nah, asalkan mulai dari submit, kemudian review, revisi, itu tanggalnya itu masuk ke kategorinya logis lah ya, logis, maka itu sudah dianggap daring penuh. Nah,
Jika ada yang sudah online penuh, tapi juga ada yang dokumen reviewnya itu dipublish atau diunggah sesudah tanggal publish, maka itu dianggap campuran. Jadi misalnya begini, publish atau terbit artikel itu bulan Juni 2020. Publish dilihat di halaman OJS-nya publish Juni 2020. Nah, setelah dilihat di bagian review, di reviewnya itu Juli 2020. Nah, berarti itu kan tidak logis. Berarti dianggapnya itu campuran. Nilainya 2. Dan jika tanggal upload dokumen review yang itu sesudah terbit, maka dianggap manajemen penyuntingannya menggunakan email. Saya kira untuk mengakali atau di poin ini saya kira juga tidak sulit. Buat aja misalnya 1 minggu submit, kemudian selang 1 minggu review, selang 1 minggu kemudian revisi. Saya kira bisa, dan itu sudah bisa dianggap online penuh. Jadi di sini salah satu hal yang mungkin bisa diupayakan adalah bagian ini juga bisa. Saya kira itu ya. Untuk berikutnya ini substansi nanti bagiannya Pak Nasir. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Silakan, mungkin ada yang mau menanggapi atau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Pak Fatoni, ini saya Novizal. Izin bertanya. Ya Pak, silakan. Dari Mas Dar. Mengenai logis tadi proses di OJS. Misal yang submit sudah author. Terus proses diizinkan oleh dari editor, kami kasih jeda waktu. Terus kami kirim ke reviewer. Nah, proses reviewer menerima untuk mereview, kemudian dia review, mungkin dia nggak ada waktu kan, dia review hari itu juga, kemudian dia serahkan lagi pada hari itu. Itu apa logis nggak? Atau dalam review sampai si reviewer mensubmit lagi butuh beberapa hari sehingga dibilang logis. Terima kasih Pak. Oke. Nah, tinggal settingan di jurnalnya itu seperti apa? Kan di OJS itu kan ada settingan yang penugasan itu ketika masuk di reviewer, itu reviewer bisa langsung melihat tanpa harus memencet tombol terima. Nah, ada juga yang settingannya reviewer itu tidak bisa melihat artikel mengunduh sebelum dia menyatakan atau mengeklik tombol siap atau menerima kan. Nah, itu cukup misalnya di review oleh, asalkan penugasannya sama dengan upload reviewnya itu ada jeda waktu yang logis. Kalau masalah menerimanya itu saya kira nggak dilihat. Yang dilihat adalah kapan naskah itu ditugaskan dan kapan dokumen itu diunggah. Dokumen reviewnya maksudnya. Ya, terima kasih Pak. Ada satu lagi Pak. Ya, kan ada ya, naskah yang masuk, terus di reviewer 2 itu agak lama prosesnya. Sudah kita kasih reminder, kebetulan belum ada inisiasi waktu itu untuk kita sendiri yang mereview. Itu mengurangi nilai apa tidak? Sementara untuk edisi yang akan terbit sudah cukup sebetulnya artikel yang ada. Yang ini kami biarkan aja dulu untuk edisi berikutnya. Itu mengurangi nilai apa tidak? Terima kasih. Jadi yang dinilai itu yang sudah terbit Pak ya. Jadi yang dinilai itu yang sudah terbit. Jadi asesor itu dia masuknya ke back issue.
ke back issue. Jadi untuk naskah yang belum terbit itu ya nggak akan dilihat oleh asesor. Jadi yang dilihat itu sesuai yang masuk di Arjuna. Misalnya volume 3 nomor 1. Ya, hanya itu, asesor akan melihat di back issue, di isu itu saja. Kalau di volume di pengajuan pertama 4 terbitan itu berarti asesor dia juga akan melihat ke keempat terbitan itu, tidak akan melihat ke yang lain. Makanya kalau Ya. reakreditasi itu lebih mudah karena hanya satu terbitan. Saya kira itu, Pak. Anggaplah tidak dinilai waktu itu, terus kami lakukan reakreditasi lagi, udah keluar hasilnya kan nampak historisnya, artikel ini kok lama sekali prosesnya. Itu mengurangi nggak? Apa dianggap kita lalai, tidak quick respon, atau gimana itu, Mas? Mohon penjelasan. Kalau masalah waktu enggak masalah, Pak. Kalau masalah waktu enggak masalah. Kan submit sampai terbit 2 tahun itu masih tidak ada masalah. Mungkin mungkin sampai 1 tahun ya. Enggak sampai 1 tahun. Kalau di jurnal saya misalnya di Al-Tahrir itu juga banyak yang 1 tahun itu baru dapat notif, itu sudah biasa, enggak apa-apa. Cukup ya, Pak. Silakan, Pak. Cukup, makasih. Siapa tadi? Pak Irfan ya? Ya, Pak Irfan. Novizal, Silakan, Novizal Pak. saya. Oh iya, Pak Nofrizal. Terima kasih, Pak. Nah, yang tadi Pak Irfan Yuhadi, silakan, Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak Khairul Fatoni atas kesempatannya. Sebelumnya saya berikan apresiasi ya kepada Pak Khairul Fatoni yang Masya Allah luar biasa dalam menyampaikan materi. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan materi siang hari ini. Yang pertama, apakah menambah nilai jurnal kita ketika banyak orang yang submit di jurnal kita meskipun tidak dimuat? Karena di tempat kami Pak, mahasiswa kan diminta untuk menjurnalkan skripsinya. Sempat terpikir bagi kami bagaimana kalau mereka itu submitnya langsung ke jurnal begitu, meskipun tidak semua, bahkan mungkin hampir semuanya tidak akan dimuat di jurnal karena memang akan masuk di perpustakaan. Tapi mereka lewat palang pintunya adalah lewat submit di jurnal Al-Majalis. Apakah itu akan menambah nilai jurnal kita atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian mohon dijelaskan Pak Khairul, kita sudah berusaha kontak dengan RJI terkait aktivasi DOI ya. Kami awam tentang apakah DOI kita sudah aktif atau belum. Mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana tanda DOI di sebuah artikel itu sudah aktif. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih, Pak. Nah, lalu lintas artikel kalau hanya submit itu tidak akan mempengaruhi nilai, Pak ya. Jadi yang mempengaruhi nilai itu hanya yang publish. Kalau dia yang masuk kemudian nggak pernah publish ya nggak akan mempengaruhi sih. Jadi ya itu tadi yang dinilai oleh asesor itu yang sudah terbit, yang terbit saja, yang terbit. Nah, untuk masalah DOI-nya biasanya ciri DOI aktif itu ketika sudah muncul di artikel itu ketika diklik dia kembali ke halaman asal, kembali ke halaman artikel itu sendiri. Kalau belum aktif itu biasanya akan keluar notif DOI error gitu. Siap, Saya kira makasih, itu, Pak. Pak. Iya. Monggo yang lain silakan sebelum kita ke ini ya, bedah jurnal nanti. Pak Bagus Cahyanto, silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum Pak Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih sebelumnya kesempatan yang diberikan. Pak Fatoni, kami ingin menanyakan 2 pertanyaan sebenarnya yang ini kami alami atau kita bingungkan dalam kebutuhan submit ke Arjuna. Yang pertama itu jurnal kami biasa terbit itu di bulan Mei dan November. Sedangkan untuk bulan ini, untuk submit ke Arjuna, informasi yang kami dapatkan akhir September harus daftar ya. Apakah diperbolehkan itu nanti ketika jurnal itu diterbitkan di bulan ini, di bulan September?
Sehingga yang biasanya November diterbitkan lebih awal untuk keperluan akreditasi itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan komposisi jurnal yang ada pada set terbitan. Yang kami tahu itu proporsionalnya kan 60% dari luar, 40% dari dalam gitu ya. Apakah itu harus memenuhi 60-40 itu? Kalau misalkan kalau minimal 5 artikel, kalau 60% berarti kan 3 artikel dari luar, 2 dari dalam. Apabila itu 4 dari luar, dari dalamnya hanya 1 artikel, apa itu diperbolehkan? Mungkin itu Pak Fatoni. Terima kasih. Oke Pak, nah untuk masalah terbit justru lebih bagus Pak itu kalau misalnya maju. Jadi terbitnya artikel, publish artikel itu ketika yang nggak boleh, yang harus dihindari adalah melewati batas waktu yang ditentukan. Misalnya jatahnya Juni, kemudian terbitnya Agustus, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Bahkan di Scopus pun itu juga betul-betul dilihat tentang konsistensi terbitnya. Tapi kalau terbitnya itu lebih awal, itu justru malah lebih bagus. Tidak apa-apa, boleh. Jadi kalau misalnya September ini Bapak, ini volume 2 ya Pak ya? Volume 2 nomor 2. Iya, betul Pak Fatoni. Nah, boleh Pak, sangat boleh, malah bagus. Silakan kalau memang mau ikut yang September ini, silakan dipublish saja, nggak apa-apa kalau memang naskahnya sudah lengkap. Bahkan di beberapa jurnal di internasional, misalnya di Science Direct ya, di Science Direct itu untuk terbit artikel itu tidak harus menunggu lengkap. Misalnya, jadi persepsi jurnal cetak dan jurnal online itu sudah sangat berbeda jauh. Jadi jatah artikel jurnal online itu tidak ada jatah 5, 7 atau 10 dan harus konsisten, itu tidak. Jadi kayak Science Direct itu menerapkan sistemnya on progress. On progress itu dia terbitnya nyicil, Pak. Jadi ketika satu naskah sudah selesai dia publish, satu naskah selesai publish, begitu dan seterusnya. Bahkan misalnya untuk yang terbitan 2021 misalnya, yang 2021 itu sudah ada yang terbit di tahun 2020 karena terbitnya ya nyicil itu tadi. Misalnya untuk jurnal-jurnal yang dia tematik kayak di At-Tahrir ya, misalnya di At-Tahrir itu dicoba aja dicek, dilihat untuk terbitan November itu sudah ada 2 naskah yang terbit. Sudah ada 2 naskah yang terbit. Terbitnya sudah bulan-bulan kemarin, sudah jauh karena di jurnal kami itu tematik. Kebetulan untuk yang ada naskah yang masuknya lebih awal dan itu cocok atau sesuai dengan tema untuk terbitan 2020 November. Nah, maka dari naskah itu langsung diproses dan juga langsung terbitnya di volume itu, di volume November, di volume untuk terbitan November. Jadi di At-Tahrir itu terbitnya Mei sama November. Nah, kemarin itu yang November itu terbitnya bareng di Mei juga karena ada 2 naskah itu yang sesuai dengan temanya di terbitan November dan sudah selesai proses. Jadi kalau misalnya mau mempublish di awal sebelum waktunya itu sangat bagus justru kalau menurut saya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya tadi apa Pak tadi ya, lupa saya. Ya, untuk proporsional jurnal Pak Fatoni. Jadi oh ya 60-40 tadi. Kalau misalkan ya. jurnal minimal 4 dari luar, 1 dari dalam, bagaimana? Nah, kalau di Arjuna, kalau kita mengikuti borang di Arjuna itu yang dinilai itu bukan 40-60-nya bukan. Yang dilihat adalah
ketersebaran penulis. Kalau nanti di borang berikutnya ada penulisnya itu lokal atau interlokal atau nasional atau regional atau internasional. Nah, yang nilainya yang paling tinggi itu internasional. Itu jika dalam satu terbitan itu ditulis penulisnya berasal dari minimal dari 3 benua. Kemudian yang regional berarti itu dalam satu benua. Dalam satu terbitan itu penulisnya itu ada dari berbagai negara dalam satu benua. Misalnya di Asia, ada dari Indonesia, ada dari Malaysia, ada dari Singapura, dan lain sebagainya. Itu regional. Kemudian nasional. Nasional itu jika dalam satu terbitan penulisnya itu terdiri dari berbagai provinsi. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Kalimantan Barat, ada yang dari Papua, kemudian ada yang dari Jakarta. Nah, itu nilainya nasional, nilainya tengah. Nah, kemudian ada lagi yang kawasan yang itu dalam satu terbitan itu ditulis oleh asal penulisnya dari berbagai lembaga dalam satu ditulis oleh orang-orang yang asalnya dari berbagai kabupaten dalam satu provinsi. Itu. Kemudian yang selanjutnya yang lokal. Ini yang tidak ada nilainya. Semua penulis itu dari satu lembaga itu. Semuanya nulis, kajurnya, kemudian wadek, sekjur, dosen-dosennya, yang isi hanya itu. Sampai orang lain itu ketika mau lihat jurnalnya itu takut mau masuk. Nah, ini dikuasai orang dalam semua ini. Jadi persepsi 40-60 itu kalau di jurnal online saya kira sudah ini ya, Bu, tidak jadi masalah. Cuma kalau Bapak nanti mau masuk ke DOAJ, ini memang sangat dianjurkan editor ataupun reviewer itu jangan sampai menulis di jurnalnya sendiri. Itu pasti akan di-reject kalau mau indeks ke DOAJ. Jadi DOAJ itu mewanti-wanti jika ada jurnal yang ditulis oleh editor atau reviewernya sendiri, itu sudah itu menurut dia sudah ini jurnalnya bukan ini, tidak dianggap jurnal yang ini bagus, langsung di reject dia. Saya kira itu Pak Bagus. Hal yang tadi saya katakan jadi tidak masalah dari luar ataupun dalam persepsi dari dalam kampus tadi ya. Kemudian di setiap terbitan nggak harus konsisten 5 artikel terus, artinya bisa 7, bisa nanti mungkin terbitan selanjutnya 10, itu juga nggak jadi masalah Pak Fatoni ya? Tidak jadi masalah Pak. Ada batasan minimalnya kan 5. Jadi minimal terbit itu harus 5. Minimal itu 5. Dan aturan ini sudah tidak hanya di Arjuna, di DOAJ, kemudian di Scopus itu memang memakai aturan itu. Dalam satu terbitan, jurnal itu dianggap jurnal ilmiah kalau minimal terbitnya 5 artikel. Itu. Untuk batas maksimalnya tidak ada. Silakan mau sekarang terbitnya 5, besok terbitnya 10, besoknya lagi 7, enggak masalah. Boleh, Pak. Boleh. Cukup Bapak ya. Silakan yang lain mungkin ada yang mau menanggapi. Saya Pak. Silakan Pak Rahmat ya. Pak Rahmat. Ya Pak, saya Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Saya mau bertanya tentang reviewer nih Pak. Biasanya kan Pak, ketika kita ngelola jurnal itu kan dilakukan oleh 2 orang reviewer gitu. Itu apakah mempengaruhi terhadap nilai akreditasi atau gimana Pak? Misalnya hanya 1 reviewer, apakah memang harus 2 reviewer?
Kan biasa ada round 1, ada round 2 gitu, Pak. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, Pak, kalaulah seandainya ada 2 orang reviewer gitu, artinya artikel itu 2 round gitu. Apakah 2 round itu boleh dilakukan bersamaan gitu, Pak? Apakah harus nunggu selesai dulu round 1 baru masuk ke round 2? Apakah dua-duanya boleh sekaligus sekali berjalan gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, Pak Rahmat. Nah, kalau kita ngikut di Borang Arjuna, jadi tidak ada aturan artikel itu direview oleh berapa orang. Tapi yang dinilai adalah seberapa ketat reviewer itu memberikan catatan. Kalau direview misalnya oleh 2 atau 3 orang, tapi catatannya semua itu tentang hanya berbicara masalah tulisan, masalah bahasa. Ini bahasanya salah, ini seharusnya titik, ini seharusnya koma, ini kok nggak miring, padahal ini bahasa yang tidak baku. Nah, itu ya sama aja nilainya jelek, nilainya paling rendah. Tapi kalau meskipun hanya direview oleh 1 orang, tapi catatannya itu luar biasa, catatannya itu sangat-sangat dalam, berbicara masalah substansi artikel itu, justru itu yang paling bagus. Saya kira itu, Pak, ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan yang lain. Mungkin ada yang mau menanggapi. Mau tanya. Silakan, Bapak. Halo. Ya, halo, Pak. Pak Fatoni mau tanya. Dengan Bapak siapa nih? Yusuf. Pak Yusuf. Oh ya, silakan, Pak. Pak Fatoni, berarti kalau jumlah per volume itu ya atau per nomor itu enggak ini ya, enggak mempengaruhi penilaian, Pak. Misal yang volume 1 nomor 1 itu, terus yang lainnya 5, 8 dan sebagainya itu tidak ada penilaian di Arjuna, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak mempengaruhi nilai di Arjuna. Jadi minimal 5 gitu aja ya, Pak. Iya, itu sudah aturan internasional. Memang jurnal itu terbit minimal harus 5. Jadi pengelola pun juga tidak akan pengelola juga tidak akan kesulitan kalau pada waktu itu memang kesulitan naskah. Jadi tidak harus 10 terus, tidak, Pak. Coba Bapak buka di jurnal yang saya kelola, di jurnal At-Tahrir itu variatif. Kadang 7, kadang 9, pernah juga 11, kadang 10, ya tinggal yang masuk. Iya. Jadi reviewer nggak ada batasannya, Pak, ya. Gimana, Pak? Tadi jumlah editor berapa? 5 minimal batasan jumlah editor sama reviewer. Berapa? Ada ketentuan, Pak? Ya, kalau di Arjuna sendiri juga tidak ada aturan tertulis di Borang, cuma kami di para asesor itu sepakat bahwa untuk editor itu minimal 5 orang. Dewan editor ya, dewan penyunting itu minimal 5 orang. Dan kalau reviewer itu juga tidak ada batasan sih, tidak ada batasan berapa yang harus dicantumkan, itu tidak ada. Jadi logikanya reviewer itu sesuai atau jumlahnya sesuai dengan naskah yang terbit. Kalau 10 berarti reviewernya 10 tuh. Nah, kemudian yang dinilai pun juga bukan jumlahnya, tapi yang dinilai di Arjuna itu adalah keterlibatannya nama-nama yang dicantumkan itu di dalam proses penerbitan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, jika menampilkan reviewernya banyak sekali ya, dan luar biasa, semuanya memiliki aedes corpus, profesor semua, dari luar negeri semua. Tapi ketika dilihat di dalam itu tidak ada satupun yang
terlibat dalam proses penerbitan, maka itu dianggap nilainya pun juga 0. Jadi seperti itu, Pak. Ya, makasih Pak Fatoni. Ya, sama-sama. Mungkin sudah cukup atau ada yang lain, silahkan. Assalamualaikum. Izin bertanya, Pak. Silakan, Bapak. Ya, Pak Khairul Fatoni, terima kasih atas penjelasannya. Jazakumullah khairan. Mau bertanya ini, apakah setiap jurnal online itu harus juga dicetak? Jurnalnya tercetak juga? Nah, gitu pertanyaan. Terima kasih. Iya, iya, Pak. Tidak wajib, Pak, ya, untuk cetak. Jadi yang wajib sekarang adalah yang online. Jadi nggak harus dicetak ya? Jadi tidak harus yang cetak itu, ya kalau yang cetak itu sunnah lah hukumnya. Kalau yang online itu yang fardu ain itu nggak ada. Jadi kalau jurnal itu bisa sekarang untuk diaturannya bisa diakreditasi, bisa dinilai itu jika syaratnya adalah memiliki portal online-nya, memiliki EISSN. Tapi untuk PISSN yang cetaknya itu tidak wajib, tidak diwajibkan. Bahkan saya juga menjadi pengelola jurnal di beberapa jurnal yang itu tidak ada cetaknya dan juga terakreditasi. Jadi mungkin kalau cetak itu mungkin ya nah untuk mengantisipasi mereka atau orang-orang yang memerlukan cetak, maka kita juga harus mempunyai versi cetaknya. Nah, kalau masalah cetak untuk jurnal itu biasanya kalau memang dia full online, kita hanya menyediakan full tag-nya. Kita unggah full tag-nya mulai dari artikel 1 sampai terakhir, dan jika yang ada yang memerlukan cetak, silahkan dicetak sendiri. Biasanya saya seperti itu. Mungkin itu, Pak. Ya, makasih Pak Khairul Fatoni, jazakallah khair. Ya. Ada lagi, silahkan. Cukup ya, Bapak, Ibu. Tidak masuk, Rek. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Ada saya Pak, kalau masih boleh satu lagi. Ya, silakan. Ini seandainya ini udah terlanjur ini, ada editor atau reviewer kami yang menulis di jurnal kita ya, di jurnal saya. Namun saya siasati pada edisi itu dia tidak bertugas, tidak ada kami tugas mereview. Itu juga dapat sanksi dari DOAJ atau gimana Pak? Terima kasih. Kalau di DOAJ itu ada porsinya, Pak. Porsinya 30%. Jadi bukannya terus tidak boleh semua, itu tidak. Kalau di DOAJ itu porsinya editor dan reviewer menulis di jurnalnya sendiri itu 30%. Itu mulai dari terbitan 2 tahun terakhir. Jadi 30%, tinggal dihitung aja. Kalau yang menulis misalnya hanya 1 orang atau 2 orang, itu saya kira tidak masalah. Iya. Masalah. Terima kasih Pak. Iya Pak. Satu lagi Pak. Itu tadi ada saya silakan. dengar penjelasan boleh kita terbitkan pada saat belum masuk masanya itu. Itu apa dibikin juga istilah di sana in-press atau quick submit, quick publish atau apa? Atau dibiarkan begitu saja? On progress Pak. On progress ya. Ya. Itu kita upload. Iya sudah upload, sudah lengkap. Terus dalam konteks dosen yang mengusulkan kepangkatan, apa bisa dia pakai masa yang akan datang on progress itu edisi itu? Nah kalau masalah kepangkatan saya nggak ngerti, mungkin kebijakannya lain ya. Ini kalau masalah kepangkatan mungkin bisa
ke tim PAK-nya mungkin tanyanya. Iya. Makasih Tapi Pak. secara etika publikasi itu boleh dan tidak menyalahi aturan. Atau jangan-jangan lebih bagus ya Pak ya, karena kebanyakan artikel. Bisa jadi seperti itu. Silakan Bapak coba set di Science Direct Pak ya. Di Science Direct itu silakan, di sana Bapak akan melihat banyak ini artikel-artikel yang on progress begitu. On progress. Jadi bedanya on progress sama in press. Kalau in press itu sudah tampil, tapi itu masih dalam proses, ya kan? Masih dalam proses, belum lengkap lah intinya. Belum lengkap, masih nunggu PDF-nya. Tapi kalau on progress itu dia sudah lengkap, full text PDF-nya sudah lengkap. Cuma ini belum waktunya, tapi sudah publish. Itu seandainya kita sekali publish itu 5 edisi, kita baru on progress 2 edisi boleh? Boleh, 1 pun boleh. Oh iya. Oke. Makasih Mas. Ya, sama-sama Pak. Cukup ya Bapak Ibu. Menanggapi progres itu, jadi nanti di jurnal dikasih keterangan on progress atau tidak? Mana Pak? Kurang jelas suaranya. Di terbitan jurnal kita nanti apabila on progress itu apakah perlu diberi keterangan on progress begitu? Keterangan gimana maksudnya? Progress, keterangan di jurnalnya. Ya di OJS-nya saja keterangannya. Di isunya itu dikasih keterangan gitu aja. Nanti kalau sudah lewat masanya yang on progress-nya itu dihilangkan. Jadi sudah lewat intinya. Sebelum misalkan terbitnya November, sebelum November diberi keterangan on progress, setelah November baru itu dihapus lagi begitu ya. Kalau memang sudah terbit semua, ya tidak perlu dikasih on progress. Kalau memang sudah terbit semua loh ya. Dan memang jatah Novembernya memang itu, ya sudah terbit sebelum waktunya itu tidak apa-apa, malah bagus. Tuh. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ini ada pertanyaan ya dari Nova Adi Kurniawan terkait terbitan yang bertahap alias nyicil tadi, apakah harus ada temanya ataukah tidak? Nah, tidak harus sebenarnya, tidak harus. Tapi biasanya model seperti itu digunakan oleh jurnal-jurnal yang modelnya adalah tematik. Dan tapi tidak harus kalau memang mau menerapkan model seperti itu ya silahkan, boleh. Tulisan on progress-nya ya ini di title, di detail isunya, di belakangnya itu dikasih aja keterangan on progress. Ataupun enggak juga enggak masalah sebenarnya. Karena itu memang boleh, nyicil itu memang boleh, tidak ada masalah. Oke, sudah cukup ya. Kita lanjut ke bedah jurnal. Bedah jurnal. Oke. Jurnal konsilium ada? Ada Pak, jurnal konsilium? Tidak ada. Jurnal konsilium. Muhammad Putra Dinata Saragi. Ada Pak? Tidak ada ya? Ada Pak. Saya tim IT-nya. Halo? Saya IT-nya dari Jurnal Konsilium.
Oh ya 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 ya, oke. Nah, Nah, coba kita lihat. Ini sudah daftar Arjuna ya, Pak? belum, masih 3 edisi, belum full. Oh, Kurang 1 volume lagi, Pak. oh 1 ya nomor. ya ya. Oh, kurang 1 nomor ya. Iya, insya Allah tahun depan. Sudah terlihat ini share screen-nya. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah nampak. Nah, ini sudah volume 7. Sudah volume 7, Pak ya. Seharusnya sudah ini berani daftar. Kenapa ini kok nggak daftar? Halo? Bapak? Ya, yang volume sebelumnya tidak ada. Itu, Pak. Bantu jawab, Pak. Iya. Tidak ada itu, Pak. Karena baru didaftarkan pada 2019 awal. Sebelumnya itu tidak ada. Sebelumnya cetak. Sebelumnya cetak. Oh, kalau 2019 kemarin Pak ya, Pak Lukman itu memberi kelonggaran untuk jurnal-jurnal yang cetaknya sudah lama dan ISSN-nya baru itu boleh diperkenankan untuk mengikuti akreditasi asal file PDF-nya itu diunggah. Semuanya diunggah, meskipun cetak kan proses reviewnya ada, catatan reviewnya kan ada itu, di scan kemudian di upload di OJS dan itu kemarin banyak yang lolos, yang terakreditasi. Nah ini kalau yang volume 5 nomor 2 ini ada, filenya itu lengkap, silahkan diupload kemudian dicoba daftar akreditasi. Dan tidak ada salahnya daftar akreditasi itu karena gratis dan tidak ada embargo. Seandainya ditolak, itu kan bisa mengajukan lagi kesalahannya apa dan diperbaiki, bisa langsung daftar lagi dan tidak bayar kan akreditasi. Jadi tidak ada salahnya untuk dicoba. Nah ini daripada nanti nunggu lama-lama, mending seperti itu kalau saya. Siap, Pak. Karena kemarin kan karena baru didaftarkan ISN-nya di 2019, sudah takutnya nilai ini nanti kena ada ini kan, ada sanksi entah apa gitu, Kak. Makanya daripada ya akhirnya yang diajukan yang ini mulai dari 26 lah yang diakui yang terdaftar ISSN-nya. Tidak ada sanksi misalnya seperti itu, enggak ada. Paling ditolak gitu aja, paling ditolak. Iya, Pak. Kalau ditolak pun juga bukan hal yang ini ya, meskipun ya kadang menyakitkan juga. Tapi tidak ada embargo seperti DOAJ, itu ada embargo 6 bulan, ada yang 1 tahun. Kalau di Arjuna tidak ada. Misalnya kekeliruan, kemarin saya juga mengajukan reakreditasi di jurnal di kampus kami, itu ada kesalahan nama di Garuda. Jadi nama di Garuda itu tidak sama dengan nama yang di SSN. Itu ditolak. Terus kami kasih notif ke Garuda agar dirubah. Nah setelah dirubah langsung daftar lagi bisa. Sekarang sudah penilaian. Iya.
Baik Pak. Terima kasih Oke. Pak. Sebentar ini saya lihat. Nah, untuk masuk, saya ini nggak bisa masuk ke dalam ya, karena harus untuk melihat proses reviewnya tidak bisa, karena harus masuk ke dalam, harus ini. Nah, ini untuk reviewnya lengkap Pak? Ada? Lengkap Pak? Iya, iya. Terupload semua? Terupload Pak. Nah, ya oke. Nah, dipastikan bahasa reviewnya itu tidak membahas masalah-masalah bahasa, masalah-masalah kayak selingkuh, masalah-masalah kesalahan tulisan dan lain sebagainya. Tapi berbicara masalah substansi kontennya. Baik Pak. Kemudian di author guideline. Oke, saya lihat. Di author guideline. Nah, di author guideline-nya ini template. Template-nya ada. Oke, bagus. Nah, ini semua editornya dari dalam semua ya Pak, ini editornya. Nah, ini editorial boardnya, dewan editornya ini hanya 4 orang. Nah, ini lebih baik ditambah 1 lagi lah orang. Oh, baik Pak, baik Pak. Nah, kalau bisa ini mengambil orang-orang yang di luar lembaga, minimal dari 2 lembaga lah. Baik Pak, baik Pak. Nah, kemudian ini belum ada file, belum ada URL CV-nya, nanti dilengkapi Pak ya. Oh iya Pak. Dilengkapi URL CV-nya. Untuk perbedaan asal editor itu kan bisa kerjasama nanti di kelas C, itu kan banyak jurnal-jurnal kita, dan mungkin banyak juga yang bersedia untuk saling tukar editor. Nah, ini akan sangat membantu. Kemudian reviewernya nah, ini reviewernya. Saya cek dulu. Oh ya, oke. Nah, ini sudah ada ini ya. Sudah ada. Nah, ini reviewernya bekerja semua Pak? Atau hanya beberapa orang? Ini masih ada yang beberapa Pak. Nah, kita coba saya hitung ya Scopusnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Yang tidak ada Scopusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 juga. Nah, ini lebih baik yang tidak ada Scopusnya dihilangkan 1. Nanti nilainya bisa paling atas. Oh iya Pak. Jadi biar yang Scopusnya itu 50% lebih komposisinya. Itu Pak. Baik Pak, baik Pak. Oke. Nah, ini enggak bisa ya ini. Harus di-download kayaknya. Di-download namanya Pak. Harus di-download. Bisa Pak, dibuka, bisa. Bisa. Di sini enggak bisa Pak ini. Oh ya. Di target. Isinya ada penjelasan per ininya. Iya Pak, ada Pak. Oh ya ini. Oh ya ini ya. Iya Pak. Oh ya ini ada ini. Method, result, introduction, discussion, conclusion, reference. Oh ya ini lengkap Pak ya.
Ini bisa dianggap lengkap. Nah, di sini juga ada keterangan menggunakan manajemen reference, Mendeley, EndNote, Zotero, dan lain sebagainya. Nah, lebih baik saya sarankan untuk semuanya, di Author Guideline ini ada keterangan yang menampilkan itu, yang menyarankan penggunaan manajemen reference, EndNote, Mendeley atau Zotero atau yang lain. Nah, ini nanti di poin berikutnya, di borang berikutnya ini ada poin ini. Meskipun sebenarnya tidak menggunakan manajemen reference, ketika di Author Guideline sudah menyarankan itu, maka itu nilainya akan maksimal. Nah, itu trik juga. Nanti yang belum ada silakan ditambahkan di Author Guideline-nya. Baik, Pak. Untuk yang lain, untuk jurnal-jurnal yang lain. Coba saya lihat di PDF-nya. Ini. Nah, ini saya kira tidak konsisten, Pak ya. Gimana, Pak? Nah, ini di PDF-nya tidak sama dengan di Author Guideline. Oh. Iya kan. Nah, di sini pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, hanya begitu kan di PDF-nya. Nah, sedangkan di Author Guideline-nya pendahuluan, kemudian ada metode, kemudian ada result, ada discussion, conclusion. Nah, ini mungkin nyomot dari mana gitu mungkin. Ya. Jadi harus disesuaikan, Pak. Nah, ini nanti nilainya 0. Jadi di bagian poin ini nilainya nanti Bapak jurnalnya nilainya 0. Karena tidak konsisten antara di Author Guideline, di template sama di full text PDF-nya. Jadi kalau di full text PDF-nya hanya pendahuluan, pembahasan dan kesimpulan, jadi dibuat begitu aja di Oke, Pak, saya kira itu cukup. Pak, terima kasih Pak masukannya, Pak. Ya, sama-sama. Berikutnya jurnal pemberdayaan masyarakat. Ada Pak pengelolanya? Assalamualaikum, hadir Pak. Oh ya, Pak Ilham ya? Ya Pak, hadir. Assalamualaikum. Oke Pak. Ini sudah maju Pak akreditasi? Sudah Pak. Sudah sampai tahap apa ini? Baru semalam keluar cintanya Pak. Oh sudah keluar cintanya? Iya Pak, baru keluar. Tapi itulah Pak, masih perlu banyak saran ini Pak. Oh iya. Kalau gitu yang lain dulu Pak ya, mungkin yang belum. Ini sudah Sinta 4 Pak ya? Iya Pak. Oh sudah bagus Pak, ini akreditasi pertama? Pertama kali Pak ngajukan Pak. Oh ya, nanti berikutnya untuk terbitan berikutnya itu bisa mengajukan lagi
Boleh Itu jangka mengajukan waktunya lagi. gimana, Pak? 1 kali terbit setelah keluar SK. Oh, 1 kali terbit setelah keluar SK bisa ngajukan Terbit lagi, Pak ya? terbit lagi bulan apa? Bulan November ini, Pak. Nah, setelah November boleh maju lagi. Oh, siap, Pak. Nah, Karena tadi banyak kalau masukan kan sudah dicatat juga. Nah, kalau bisa ini betul-betul dibikin yang betul-betul bagus, nanti langsung ke Sinta 2, Pak. Insya Allah, Pak. Amin, Pak. Jadi kan hanya 1 terbitan itu yang dinilai. Hanya 1 terbitan itu kan nggak sulit untuk fokus untuk perbaikannya. Iya, Pak. Oke, yang lain dulu, Pak ya, yang belum mungkin yang Ya, Pak. belum. Makasih, Pak. Jurnal El Hikam ada Pak Novialdi. Ada, Pak. Assalamualaikum. Pak Novialdi ya. Marhen, Pak, IT Manager. Oh iya ya. Dari El Hikam, Pak ya. Ya, iya, Batu Sangkar. Oh iya ya. Sudah ini submit, Pak, akreditasi. Belum, Pak. Belum. Ini baru ada tahapan penggantian manajernya nih, Pak, penggantian pengelola. Ini mulai. Itu websitenya sedang bermasalah tuh, Pak. Halo? Oh, iya iya iya. Website kami di Batu Sangkar lagi ada perbaikan. Oh, ini sama yang Lugawiyah itu ya? Iya, Lugawiyah juga. Kampus. Iya. Lugawiyah. Elekam yang di bawah, Pak. Oh, iya. Nah, ini. Ini sudah volume 5, Pak. Ini kenapa nggak segera maju? Iya, tapi masih ada nomor terbitan yang belum. Gimana? Kendalanya apa? Itu memang kemarin tuh kendalanya pengelolanya kurang aktif tuh, Pak. Nah, ini volume, oh iya ini. Oh, ada hutang ya, volume 3, volume 2. Ya, ada hutang. Iya, iya, iya. Ya. Ya, berarti 1 kali terbitan lagi nanti bisa ikut, Pak, ini. 1 kali terbitan lagi, Pak ya? Iya, nunggu volume 5 nomor 2. Iya, iya, iya. Ini terbitnya bulan apa yang nomor 2? Desember. Kalau memang sudah lengkap bisa langsung dipublish. Kalau memang sudah lengkap ya. Oh, bisa, sudah Pak, ada minimal ada 5. Minimal ada 5 itu sudah tidak apa-apa. Diterbitkan kemudian daftar Arjuna. Iya. Itu kami sudah mendaftarkan ke portal Garuda dan Moraret, Pak. Iya, sudah masuk. Sudah mendaftar, cuman tanggapan dari portal Garuda itu katanya website jurnal yang Anda kirim tidak dapat kami akses. Jadi kebetulan sekarang website kami di Batu Sangkar lagi maintenance. Oh, kebetulan pas waktu itu ya. Ya, terus gimana cara ngulangnya itu gimana, Mas? Dibalas saja emailnya. Sekarang sudah bisa diakses. Mohon segera segera diproses gitu aja. Oh, gitu. Iya, dibalas saja emailnya. Ini editor reviewernya belum ada, Pak ya? Mana? Editornya? Oh, ini editor tim editor. Ya. Dilengkapi, Pak ya, nanti ini URL CV-nya. Oh, sudah ada ya URL CV-nya? URL CV-nya ada.
Oke, ini dilengkapi untuk asal institusinya, afiliasi lembaganya. Institusi ya Pak. Ya, ini kan belum ada ini. Akhyar Hanif, kemudian Ulia Atsani, kemudian ini Hajah Fitri, Yeni. Ini kan belum ada lembaganya. Ini dari mana? Ini gelar nggak perlu nih Pak ya. Seperti kemarin ya. Ya, nanti dilengkapi Pak. Ya. Untuk proses reviewnya lengkap Pak. Lengkap Pak. Ada ya, hasil reviewnya reviewer ada ya. Atau masih ini quick submit. Diusahakan jangan pakai ini ya, quick submit ini. Gimana Pak? Tidak pakai quick submit kan ya? Begitu. Artinya proses reviewnya ada catatan reviewernya gitu. Nah ini untuk reviewernya nanti juga dilengkapi Pak, asal institusinya. Ini banyak yang belum ada ini. Lengkapi datanya Pak ya. Ya, kalau belum ada URL CV-nya juga nanti ditambahkan juga. URL CV. Ya, bisa Google Scholar, bisa ID Scopus, kemudian author guideline. Nah, untuk author guideline-nya ini seperti ini dianggap tidak lengkap. Jadi harus ada keterangan pendahuluan misalnya. Pendahuluan itu isinya apa saja, dijelaskan. Metode penelitian itu gimana, hasil dan pembahasan itu isinya apa saja, itu dijelaskan Pak ya. Detailnya itu dijelaskan. Iya. Dan harus sesuai dengan yang di PDF-nya. Jadi kalau di PDF-nya itu pakainya Imrat, di author guideline-nya juga Imrat juga. Begitu. Ya. Nah ini pluginnya nggak aktif ya ini, PDF JS Viewer-nya. Bisa diaktifkan Pak nanti di sistem plugin biar bisa dilihat PDF-nya. Di mana mengaktifkannya Pak? Di sistem plugin, di generic plugin ya. Kemudian di PDF JS Viewer. Sistem plugin. Generic plugin. Di PDF JS. Di-enablekan, diaktifkan. Oke. Tapi di atas itu kan bisa download Pak ya? Iya bisa, cuma kan kalau bisa langsung dilihat kan enak. Oh gitu ya. Iya. Terima kasih Pak ya. Nah ini sudah terlihat ya ini. Masih loading. Oh iya ini sudah terbuka ya. Pendahuluan. Nah ini kan juga ini ada landasan teori juga di author guideline kan tidak ada tadi. Oh itu. Konsisten Pak ya? Ya harus konsisten Pak antara author guideline, PDF, artikelnya sama di template. Sudah cukup Pak ya, saya kira itu.
Nah, Oke. Terima kasih Pak ya. ya sama-sama Pak. Titip salam sama Mas Harir. Oh iya, ini managing editor saya, Pak Harir. Ketua Saya editornya. bertemu dengan beliau dulu di Lampung. Oh iya begitu, ya. Ya Pak, nanti saya sampaikan. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak. Saya kira masih lagi atau gimana ini? Sudah hampir jam 3 ini. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Mungkin boleh satu lagi Pak untuk Mitra Asibian Pak. Mitra Asibian Pak, sebentar ya. Saya lihat dulu. Silakan Bu, yang ini ada yang mau bertanya, silakan. Bu Windy ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari generasi emas jurnal Oh Piauku, iya, Pak. iya. Ya, Nah, sudah ini. Kemarin sudah dibuka itu, Pak. Sudah direview hasil jurnal kami. Yang tidak muncul PDF-nya itu, Pak. Saya sudah coba untuk cara memunculkannya, tapi nggak bisa juga. Tapi kalau dibuka di dalam, diklik judulnya itu, dia muncul PDF-nya. Cuman kalau di kurnya itu nggak muncul PDF-nya, Pak. Gimana cara mengaktifkan PDF-nya itu? Itu kasus itu hanya di jurnal Ibu atau di jurnal lain juga seperti itu? Di prodi yang lain ada juga kejadian kayak gitu. Oh, ya Dari berarti 8 itu yang terbit, hanya 5 yang muncul tulisan PDF-nya, muncul PDF-nya. Nah itu yang lainnya lebih ke ya? itu sistemnya kayaknya Bu ya. Kalau saya sarankan coba di-upgrade OJS-nya. Itu baru tuh Pak? OJS-nya servernya baru dinaikkan. Bukan, sistemnya maksud saya. Sistemnya OJS berapa? 3 berapa itu? 3,1 berapa ya? Kemarin baru ada penambahan server itu Pak, dari universitas. Jadi, coba aja di ke IT-nya ya Pak ya? Iya, itu lebih ke ini teknis ini di IT-nya. Karena saya kira itu sistemnya itu. 3,122. 3,2. Sekarang dirubah jadi 3,211. Sekarang 32 11. 3211. Ini masalahnya sudah lama atau baru-baru? Baru-baru saja. Pak, untuk terbitan yang ini aja. Yang ini baru terbit bulan Mei kemarin. Dari 8 itu hanya muncul 5. Jadi ada yang tidak keluar PDF-nya. Nah, tapi kalau padahal diklik sudah diupload. Padahal sudah diupload semua. Sudah. Tapi kalau klik yang judulnya itu muncul dia, Pak. Kalau dibuka satu-satu, muncul ada di dalam itu dia. Iya, saya lihat kemarin itu di dalamnya ada, cuma di luarnya tidak muncul ya. Ya, Pak. Udah saya coba lagi semalam, tapi nggak bisa juga. Sudah ngomong ke ini IT-nya. Udah di IT katanya kesalahan mungkin uploadnya itu pakai Word gitu. Padahal nggak pakai Word. Kalau pakai Word harusnya kan yang di dalam juga nggak muncul gitu kan. Kalau kesalahannya itu ada di beberapa jurnal dan kasusnya sama, itu biasanya di sistem rumah di OJS-nya itu, di instalasinya. Ya, nanti saya koordinasi lagi dengan IT universitas. Iya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Silakan, mungkin ada yang masih ada waktu 2 menit. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo. Ya Pak, silakan Pak. Ini dari Cendekia Pak, Jurnal Studi Keislaman. Iya, silakan Pak. Begini, dulu memang seingat saya pernah mendaftar di Arjuna, kemudian
Tapi ketika masih aplikasi yang lama sekali itu dulu sebelum ganti yang sekarang, kayaknya tampilannya baru sekarang kan. Akhirnya sekarang daftar lagi, masuk, ya sudah bisa. Kemudian ketika mau memasukkan ISSN itu ada jawaban gagal karena ISSN sudah terdaftar. Itu gimana solusinya, Pak? Oh, ISS ini dulu sudah pernah daftar. Seingat saya sudah pernah, cuman masih aplikasi yang lama sekali dulu sekali gitu. Oh iya, berarti ini kalau database-nya meskipun aplikasinya baru tapi database-nya tetap pakai database yang lama di Arjuna itu. Berarti jurnal Bapak itu sudah terdaftar menggunakan akun lain. Betul, jadi, seperti itulah. Sekarang yang akun lain itu saya tidak bisa ngakses, artinya yang dulu pernah daftarkan itu, gimana caranya itu ya? Ini kontak ke Arjuna, Pak, kontak ke ini admin Arjunanya dan minta diinformasikan untuk user untuk jurnal ini, ISSN-nya ini sudah terdaftar di Arjuna, tapi istilahnya itu oleh pengelola lama gitu aja. Dan sekarang ganti pengelola, ya. Dan kami kehilangan akses untuk masuk. Mohon diinformasikan untuk user dan password. Data loginnya. Oh, begitu. Iya, Pak. Untuk sarannya yang kemarin untuk merubah di portal Garuda sudah kami lakukan dan sudah dirubah di Garudanya. Artinya tinggal melanjutkan tinggal melanjutkan di Arjunanya ini, Pak. Nah, volume berapa, Pak, sekarang? Sekarang volume 6, Pak. Oh iya. Sudah siap itu. Iya, tinggal nunggu akun Arjunanya ini, Pak. Nggih. Iya. Nggih, terima kasih, Pak, nggih. Oh iya, sama-sama, Pak. Saya kira cukup ya, Bapak Ibu, dan untuk pertemuan kita kali ini tugasnya ya PR untuk pertemuan hari Senin berikutnya nanti ya tadi untuk menambahkan mengupdate data editor dan reviewernya mulai dari jumlah kemudian URL CV untuk editor dan reviewernya. Kemudian lagi untuk mengupdate author guideline. Author guideline-nya mohon dibuat sedetil mungkin, ada penjelasan di tiap bagian artikelnya. Saya kira itu ya, dan disesuaikan dengan template. Disesuaikan dengan template artikelnya. Tapi untuk PDF-nya itu tidak perlu dirubah. Kalau memang kalau ada ketidakkonsistenan di PDF yang sudah terbit ya sudah diikhlaskan saja, karena tidak boleh nanti merubah-rubah PDF yang sudah di-upload itu mekanismenya agak ribet. Jadi kalau bisa janganlah. Kalau mungkin yang bisa dilakukan adalah ya, agar bisa mendapatkan nilai maksimal di bagian konsistensi gaya selingkung, itu gaya selingkungnya disamakan untuk author guideline-nya itu disamakan dengan PDF yang sudah terbit. Gitu aja. Saya kira itu Bapak Ibu ya untuk pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.